Ability Shop menceritakan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan ataupun bakat. Bahasa gampangnya beban lah, nyusahin lah. Kenalin, MC kita, Toshiki yang selalu jadi beban tim. Dia mempunyai teman perempuan bernama Kumi, entah sudah sedekat apa, yang penting udah kenal aja. Di sini orang yang setim sama Toshiki yang udah muak juga sama kelakuan Dark System 1 ini karena nggak bisa apa-apa. Dan mereka mengatakan kalau emang Toshiki nggak bisa mainnya, mending dari awal lu nggak usah join, ketimbang jadi beban doang di tim. Udah nggak bisa apa-apa, maksain pula, kata mereka. Mendengar bacotan mereka, Kumi yang nggak terima dengan bacotan mereka berusaha bela si MC, tapi ya karena MC kita ini orangnya sabaran ya, dia losin aja. Bang, kalau emang marah jangan ditahan bang. Berpindah ke perjalanan pulang, Toshiki yang memikirkan perkataan mereka tadi, seberapa tidak berguna dia dan hanya akan menyusahkan orang lain saja, walaupun sekeras apapun dia mencoba. Merasa gagal dengan perasaan bersalah yang selama ini dia terima, Toshiki yang frustasi dengan seberapa tololnya dia selama ini karena terus mencoba walaupun hasilnya tetap sama. Sampai-sampai Toshiki nggak sengaja menabrak stand toko. Toshiki yang bingung, perasaan tidak ada toko di area ini setiap dia melewati area ini. Ya karena penasaran, mungkin mikirnya ini toko baru. Penasaran juga apa yang dijual di sini, mana tahu lagi diskon ya kan, lagi awal buka. Mencoba masuk ke dalam, Toshiki yang disambut oleh penjaga toko, yang dia mana kok kayak nggak kelihatan seperti toko yang kau kenal gitu. Toshiki yang udah ngerasa aneh duluan sama toko ini gitu. Sebelum Toshiki putar balik dan cabut dari situ, penjaga toko berusaha menjelaskan kalau toko ini masih normal kok. Walaupun barang yang dijual itu agak-agak manu akal kalau aku pikir-pikir tuh. Toshiki yang nggak percaya berusaha mencet tombol adios, tapi si penjaga toko ngomong kalau Toshiki belum tanggung jawab soal papan toko ini, woi yang tadi dirusak. Ya, karena nggak mau hidupnya digentayangi sama debt collector, Toshiki yang ngalah lah untuk mendengarkan apa penjelasannya. Ya, si penjaga toko menjelaskan kalau walaupun seperti tidak ada barang yang dijual di sini, ya sebenarnya ya barangnya emang nggak kelihatan aja sih. Bahasa singkatnya ya, dia menjelaskan kalau dia di sini menjual ability atau disebut juga kemampuan yang mungkin bisa berguna, mana tahu kali. Toshiki yang masih bingung mengenai perkataannya dia tadi mengenai toko ini bisa menjual kemampuan yang bukannya itu nggak masuk akal ya. Tapi ya, mumpung besok ada ujian, sekalian mau ngetes, manjur nggak nih apa yang dikatakan penjaga toko kalau dia bisa memberikan ability atau kemampuan entah apalah. Karena Toshiki menginginkan ability yang membantunya untuk ujian, penjaga toko menyiapkan sebuah enaknya nyebutnya apa ya? Udahlah sebut aja scanner lah ya. Fungsi dari scanner ini adalah untuk menghitung sisa umur atau masa hidup seseorang dikarenakan bayaran dari ability yang didapat adalah dengan mengorbankan sisa hidup atau masa hidup, singkatnya sih umur lah. Ditambah biaya yang diperlukan untuk ability yang diinginkan itu cukup murah. Ya oke, deal, tanpa mikir. Setelah mengatakannya, ruangan yang ada di sekitar tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dan untuk mengakhiri transaksi ini, penjaga toko memberikan apa yang diinginkan Toshiki yang entah kenapa bentuk kayak cahaya apalah intinya tuh. Berpindah ke hari ujian, Toshiki yang sekarang merasakan efek dari transaksinya kemarin yang gak disangka ternyata manjur weh. Terbukti di mana saat pengumuman ujian yang mendapat nilai tertinggi adalah Toshiki. Ya jelas, pakai chip Pekalongan bos. Teman kelasnya yang nggak percaya kalau Toshiki bisa dapat nilai mematikan di sini, yang bagi mereka ini soal Impossible. sebagai teman dekatnya, Kumi ya memberi selamat lah karena bisa dapat nilai 100 di soal yang Impossible. tapi karena hal ini, Toshiki malah terobsesi untuk menjadi lebih sempurna. Selagi toko itu masih ada,
walaupun harus mengorbankan masa hidupnya. Karena baginya buat apa berumur panjang jika tidak ada manfaatnya untuk orang sekitar maupun lingkungan. Dan sekarang waktunya untuk ia memperbaiki itu semua.